Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari grup 10, kami akan mempresentasikan tentang keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Ya, yang akan kami presentasikan yang pertama adalah pengertian dari keterampilan mengadakan variasi, tujuannya, prinsipnya, jenis variasi apa aja, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, ini adalah daftar anggota kita. Yang pertama ada Bayu Rafiq Zakli, yang kedua ada Muhammad Azra Al-Farizi, dan yang terakhir adalah ada saya sendiri, Satria Harun Muslim. Ya, yang pertama adalah pengertian. Mengadakan variasi dalam proses pembelajaran itu merupakan hal yang sangat penting karena menurut Alma pada jurnalnya pada tahun 2009 halaman 42 membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Nah, kemudian dari pendapat Mulyasa juga pada jurnalnya pada tahun 2015 pada halaman 78 mengadakan variasi merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru dalam pembelajaran untuk mengatasi kebosanan dari siswa agar selalu antusias dan juga penuh partisipasi. Variasi dalam pembelajaran itu merupakan perubahan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta mengurangi kejenuhan dan kebosanan dari siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan. Tujuan akan dibacakan oleh Al-Farizi. Ya, terima kasih waktunya. Saya di sini akan membacakan tujuan. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode. Gaya mengajar, sumber bahan pengajaran, media pengajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Penggunaan keterampilan mengadakan variasi ini terutama ditujukan kepada peserta didik tentunya dan memiliki maksud yang ingin dicapai oleh para guru. Maksud dalam hal ini adalah tujuan guru untuk menggunakan keterampilan mengadakan variasi dalam kegiatan pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya. Lalu variasi dalam pembelajaran menurut Mulyasa pada tahun 2015 halaman 78 itu bertujuan untuk ada 4. Yang pertama meningkatkan perhatian peserta didik terhadap materi standar yang relevan. Yang kedua memberikan kesempatan bagi perkembangan bakat peserta didik terhadap berbagai hal yang baru dalam pembelajaran. Yang ketiga, memupuk perilaku positif peserta didik terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan mereka. Seperti itu. Untuk selanjutnya, akan dibacakan oleh Bayu Rafiq Zakli mengenai prinsip-prinsip dan variasi, pengertian variasi. Baik, di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Di sini terdapat 3 poin, yang mana poin pertama dari keterampilan mengadakan variasi ini memiliki prinsipnya tersendiri, seperti variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Kemudian pada poin ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau suatu kegiatan pembelajaran. Dan 3 prinsip tersebut dikutip dari tulisan Saud pada tahun 2012 di halaman 71 terkait prinsip-prinsip keterampilan mengadakan variasi. Kemudian variasi itu sendiri dalam kegiatan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni variasi gaya mengajar, variasi pada saat penggunaan media dan bahan pembelajaran itu sendiri, kemudian variasi pada pola interaksi dan kegiatan,
yang mana hal tersebut dikemukakan oleh Majid pada strategi pembelajaran di tahun 2013. Kemudian berikutnya ada variasi dalam gaya mengajar guru yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Muhammad Azral Farizi Baikuni. Oke, terima kasih. Di sini saya akan membacakan komponen-komponen variasi. Komponen-komponen variasi tadi sudah dijelaskan oleh Bayu, itu ada 3. Yang pertama variasi dalam gaya mengajar guru yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang kedua variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran yang akan dijelaskan oleh Satrio Khairul. Dan yang terakhir ada variasi dalam interaksi antara guru dan peserta yang akan dijelaskan oleh Bayu Rafiq Zakli. Pertama, di sini saya akan menjelaskan variasi dalam gaya mengajar guru menurut Jamarah tahun 2005, halaman 126 sampai 130. Jadi yang pertama ada variasi suara. Variasi suara itu di sini guru menentukan nada dari tinggi ke rendah, dari gembira ke sedih, ataupun ya intinya untuk nada, perubahan nada guru. Jadi biar siswa itu paham apakah ada penekanan atau tidak, seperti itu. Lalu ada penekanan di sini. Nah, penekanan di sini seperti yang di video itu guru menekankan ya siapa yang tahu nama pahlawan di uang ini, ya itu termasuk penekanan. Jadi untuk menekankan pada para peserta didik bahwa ya siapa yang tahu pahlawan yang ada di uang ini, seperti itu. Lalu ada pemberian waktu atau pausing. Guru itu harus memberikan pausing atau pemberian waktu kepada peserta didiknya agar peserta didiknya bisa mencerna pertanyaan dari guru dan bisa menjawab dengan baik dan benar. Jadi walaupun kita mengejar waktu ya, tapi guru harus tetap memberikan waktu untuk para peserta didik ya, seperti itu. Lalu ada kontak pandang. Kontak pandang ini bertujuan untuk antara satu guru dan peserta didik agar menimbulkan aura positif atau suasana yang positif di kelas, karena kontak pandang itu sangat penting, seperti itu. Lalu ada gerakan anggota badan. Nah, gerakan anggota badan ini seperti yang saya lakukan ini maupun di video tersebut yang di mana guru itu selalu memberikan penjelasan yang diikuti oleh kontak atau gerakan anggota badan, terutama di tangan sendiri. Karena sesungguhnya untuk lebih mengingat dan lebih mudah untuk menjelaskan itu menggunakan anggota badan, seperti itu. Lalu ada pindah posisi. Pindah posisi di sini sangat penting untuk guru dan untuk para peserta didik juga. Jadi pindah posisi adalah dapat dilakukan dari depan ke menghampiri peserta didiknya, terus menghampiri ke papan tulis kembali, menjauhi ke papan tulis, duduk di meja gurunya, atau berdiri di belakang peserta didik, seperti itu sangat dilakukan agar memonitoring para peserta didiknya, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Satrio Khairul Muslim. Ya, yang selanjutnya adalah variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, seperti dalam video contoh implementasi mengadakan variasi dalam pembelajaran tersebut kan banyak sekali media yang digunakan oleh guru seperti PowerPoint, papan tulis, worksheet, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Nah, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada variasi media pandang. Jadi penggunaan variasi media pandang ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama yaitu memandu siswa berpikir, seperti misalnya contoh guru memberikan gambaran tentang suatu bentuk atau suatu foto, suatu gambar. Nah, siswa kan akan berpikir gimana ya, mereka kan akan menggambarkannya itu dalam pikiran mereka sendiri gitu. Sedangkan
ketika ada media pandang ini anak akan membantu siswa berpikir. Jadi, oh iya kayak gitu bentuk ini, oh iya gambar itu tuh kayak gini. Kayak di dalam video implementasi mengadakan variasi juga gurunya itu memberikan foto pahlawan dalam PowerPoint gitu. Jadi siswa dapat tahu, oh wajah dari pahlawan ini tuh kayak gini gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ini dapat menarik perhatian peserta didik. Jadi siswa lebih tertarik untuk belajar karena ketika peserta didik tertarik itu materi pengajaran juga akan mudah diserap oleh peserta didik gitu. Kemudian yang kedua itu ada variasi media taktil. Jadi variasi media taktil itu variasi yang merupakan alat yang dapat diraba, dimanipulasi atau dapat digerakkan secara motorik. Jadi ini tuh dapat melibatkan siswa dalam membentuk dan memperagakan kegiatannya gitu. Seperti yang contoh dalam video tersebut juga guru menggunakan uang untuk menjelaskan untuk memberi gambaran pahlawan kepada peserta didik, kayak guru memberikan gambar uang ini, kemudian guru melakukan tebak-tebakan ini siapa gitu. Jadi itu dapat membantu juga untuk siswa. Contoh dari alat yang lainnya juga dalam video tersebut itu guru menggunakan worksheet untuk siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh guru. Nah, kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bayu Rafiq Sekli. Iya, di sini berikutnya yaitu poin ketiga atau bisa dibilang poin terakhir yang mana ada variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik itu sendiri. Yang mana ada 2 poin di dalamnya, yaitu peserta didik secara mandiri dan juga secara pasif. Pada poin pertama, yang mana peserta didik secara mandiri, di situ dapat disimpulkan atau dapat dijelaskan juga bahwa peserta didik bekerja atau dapat pula belajar secara bebas, secara leluasa, tanpa campur tangan dari guru tersebut. Seperti misalnya yang dicontohkan pada video pengimplementasian dari variasi ini sendiri. Di video tersebut ada kegiatan kelompok, yang mana pada kegiatan berkelompok tersebut, siswa dibebaskan untuk berdiskusi dengan kelompoknya sendiri untuk membahas tentang bagiannya yang telah ditentukan oleh guru tersebut tadi. Kemudian, pada bagian peserta didik aktif, di poin berikutnya, yaitu poin keduanya, di sini peserta didik mendengarkan secara pasif terkait situasinya tentunya dalam hal ini lebih didominasi oleh guru, yang mana guru lebih banyak berbicara atau berkomunikasi kepada peserta didiknya untuk menjelaskan terkait materi ajar yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Seperti halnya pada kegiatan sebelum dan sesudah kegiatan kelompok dilaksanakan, guru mengadakan penjelasan materi terlebih dahulu, yang mana di situ guru lebih banyak berbicara terkait penjelasan materi kepada peserta didik, yang mana dibarengi pula dengan kegiatan tanya jawab agar peserta didik lebih paham terkait apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dan berikutnya ada kesimpulan, yang mana variasi adalah perubahan dalam proses kegiatan pembelajaran yang ditunjukkan untuk mengatasi kebosanan siswa dan meningkatkan semangat siswa dalam belajar dan meningkatkan perhatian siswa sehingga siswa itu sendiri dapat aktif dan turut berpartisipasi dalam pembelajarannya. Dan keterampilan mengadakan variasi ini memiliki beberapa komponen, yang mana di antaranya ialah variasi gaya mengajar, kemudian variasi dalam penggunaan media dan bahan ajar, dan variasi pola interaksi, dan variasi dalam kegiatan pembelajaran.
Tentunya variasi dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar juga memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing jika diimplementasikan ke dalam kegiatan pembelajaran mengajar. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.